banyak sekali makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak tahu kita pernah bersalah dengan mereka. Banyak sekali jenis-jenis hantu. Nah, ini harus kita ingat. Ya, para hantu itu bukan harus kita takuti ataupun kita usir, tetapi harus kita kasihani. Namo Sangyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Candi Mudita. Saya berasal dari Tanjung Balai Karimun. Sekarang menetap di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang kalau kita lihat praktik umat Buddha, terutama umat Buddha dari suku Tionghoa melakukan sembahyang. Ya, kalau orang Tionghoa, baik yang beragama Buddha ataupun yang tidak, biasanya sembahyang yang utama itu kita sering lihat. Sembahyang itu menuju ke langit. Ya, itu artinya mereka sedang sembahyang dewa langit. Ya, atau biasanya kita sering sebut sebagai kita sembahyang Qigong. Ya, sembahyang Qigong. Qigong ini ya dikatakan sebagai kaisar langit, raja para dewa. Ya. Tapi ini tidak akan saya bahas. Dan akan saya bahas adalah kalau kita biasanya ke rumah-rumah orang Tionghoa, ya, biasanya kita melihat ya, di altarnya itu biasanya posisi di bawah itu ada sebuah altar. Altar ini dikatakan sebagai altar dewa bumi. Ya. Bukan hanya di rumah-rumah, biasanya di kelenteng, di wihara-wihara cetia pun ada, ya. Nah, kalau kita melihat ya, dewa bumi ini jarang sekali digambarkan dalam bentuk rupang. Tetapi biasanya dalam sebuah pelat ya, ataupun sebuah papan ataupun apapun juga ya bentuknya, dasar bahannya. Biasanya di situ ada kalimat-kalimat Chinese. Ya, kalimat-kalimat dalam tulisan Mandarin, aksara Mandarin. Kalau kita lihat ya, di situ kalimat-kalimatnya itu biasanya pada umumnya sama. Itu ada 4. Ya, bacanya itu dari tengah. Ya, kalau kita dari kiri itu bacanya itu dari 3 ke 2. Ya, kiri kanannya itu yang pertama dan yang keempat itu adalah kalimat pelengkapnya, tuilinnya itu. Ya, jadi kita lihat, ya, di situ apa sih kalimatnya? Ya, kalimat yang ketiga itu ditulis Ufang Utu Longsen. Ya, Ufang Utu Longsen itu adalah Longsen, Long itu adalah naga, Sen itu adalah dewa. Ufang Utu berarti para dewa dan naga di segala arah, di 5 arah. Ya, baru lanjut yang ke kalimat yang kedua ini. Qian Hou Di Zhu Cai Shen. Qian itu adalah depan, Hou itu belakang. Di Zhu itu adalah penghuni setempat. Ya, para dewa penghuni setempat. Cai Shen itu adalah dewa rezeki. Ya, jadi kalau kita melihat altar seperti ini sebenarnya adalah sembahyang para dewa, ya, para dewa setempat. Ya, makanya disebut sebagai Ti Chu ya. Ti itu adalah daratan ataupun tanah ataupun bumi. Chu itu adalah pemilik penghuninya. Ia itu ya panggilan ya, Ticu ya dewa. Nah, jadi ini adalah dewa bumi. Kalau kita lihat lagi ke tuiliannya itu ya, puisi pelengkapnya. Kalau orang Chinese kan suka mendoakan dalam bentuk rezeki ya,
dalam bentuk kesejahteraan. Kalau kita lihat ya di kiri dan di kanannya itu, dari kita baca itu dari kalimat yang keempat. Tu neng seng bai. Tu itu artinya tanah. Tanah itu mampu menghasilkan gio. Gio itu permata. Ya, kemudian yang kalimat pertamanya itu ti neng chu huang jing. Ti itu daratan. Bumi ini mampu menghasilkan emas. Ya. Jadi saudara-saudari, kalau kita melihat praktik sembahyang ini, apakah boleh di dalam agama Buddha? Ya. Di dalam agama Buddha, kalau kita lihat ya, sembahyang kepada para dewa itu sangat-sangat diperbolehkan. Ya. Bahkan sembahyang pada para dewa itu adalah hal yang benar-benar biasa. Ya. Kalau kita melihat sembahyang tadi di Cuya ini merujuk pada apa? Sebenarnya merujuk pada kita sembahyang pada dewa yang dekat dengan kita. Siapakah dewa yang dekat dengan kita? Ada sebuah alam dewa, ya, yang itu adalah alam dewa Catu Maharajika, Seta Tian Wang Tian. Ya. Di situ, ya, kalau alam Catu Maharajika adalah alam yang sangat dekat dengan manusia. Kalau kita bicara tentang Catu Maharajika biasanya merujuk pada 3 dewa ini. Yang pertama adalah Bhumata Dewa. Ya, Bhumata Dewa itu adalah dewa yang ada di daratan. Ya. Yang kedua adalah Rukata Dewa, yaitu dewa yang ada di pohon-pohon. Ya. Dan yang ketiga adalah Akasata Dewa, yaitu dewa yang ada di angkasa. Ya. Kalau kita melihat di dalam Etawata ketika kita pelimpahan jasa, ya, demikian diajarkan, ya, ketika kita melakukan kebajikan, kita melimpahkan kepada para dewa. Dan para dewa akan melindungi kita. Ya, makanya ada di dalam Tawata itu Akasata Ca Bhumata Dewa. Akasata itu adalah dewa yang ada di angkasa. Ya, Bhumata itu adalah dewa yang ada di daratan. Akasata Ca Bhumata Dewa. Naga Mahidika, para naga, ya, yang perkasa. Ya, semua kebajikan kita limpahkan kepada para dewa, dan para dewa semoga melindungi siapa? Melindungi kita semuanya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melakukan praktik sembahyang itu perlu kita pahami, ya, kalau kita sembahyang altar ini itu sebenarnya ibaratnya kita sedang melakukan penghormatan kepada para dewa. Ya, para dewa. Umumnya adalah dewa yang dekat, yang di sekitar ini. Saudara-saudari, kalau kita melihat praktik pelimpahan jasa biasanya kalau di wihara-wihara Mahayana, wihara-wihara Budayana, habis lamkeng itu selalu kita mengucapkan syair-syair ataupun kalimat-kalimat pelimpahan jasa. Dan di situ ada beberapa objek yang kita tuju. Nah, ini mari kita simak. Ya, biasanya kalau selesai sembahyang itu, selesai lamkeng, biasa akan kita bacakan Yuan Yi Ci Gong De. Yuan Yi Ci Gong De artinya semua kebajikan, semoga semua kebajikan yang telah kita lakukan, ya, Hui Xiang itu adalah kita limpahkan. Ya, yang pertama kepada siapa? Yang pertama adalah kepada Fu Jing Soyo Hu Fa Shen. Fu Jing Soyo Hu Fa Shen, para dewa pelindung dharma. Ya, para dewa. Yang pertama kita limpahkan adalah kepada para dewa. Sama seperti halnya di Etawata itu. Ya. Yang kedua, ya, kita limpahkan kepada Ti Ji-ju. Ti Ji-ju di sini ya, seperti Ti Ji-ju ini merujuk pada dewa bumi ataupun dewa penghuni setempat. Ya, dewa penghuni setempat. Ya, jadi kalau kita sembahyang, kita dimanapun juga jangan merasa bahwa ini tempat ini milik kita. Sebenarnya tempat itu mungkin dulunya ada penghuninya. Ya, mungkin penghuninya itu adalah seorang dewa. Ya, kayak pohon itu pun ada penghuninya.
ya, mungkin seorang dewa, ataupun andaikan ya, mungkin pada ini kita tinggal di rumah ini. Ya. Biasanya sering ada fenomena bahwa rumah ini tidak bersih. Sebenarnya bukan tidak bersih. Mungkin makhluk yang dimaksud itu mereka dulunya adalah pemilik dari rumah ini, tanah ini. Tetapi karena kondisi karmanya dan masih melekat ya, jadi mereka masih menjaga tanah tersebut. Ya, makanya kalau kita biasanya umat Buddha ketika mau pindah ke rumah ya, atau pindah ke satu tempat yang baru, biasanya ada baiknya itu adalah minta izin. Ya, minta izin dulu kepada para dewa setempat, para makhluk-makhluk penghuni setempat. Ya, Tijiju itu namanya. Dan yang ketiga, kita limpahkan kepada siapa? Kepada Gui Shencong, Gu Hun Ye Gui. Gui Shencong itu adalah makhluk-makhluk peta. Makhluk-makhluk peta. Kebajikan ini kita limpahkan pada makhluk peta. Makhluk peta ini sebenarnya adalah mantan-mantan manusia. Bekas-bekas dari kita, manusia. Yang mungkin karena kondisi karmanya yang masih melekat sehingga terlahir di alam peta, alam hantu. Ya, ada hantu kelaparan. Ya, itu banyak sekali jenis-jenis hantu. Nah, ini harus kita ingat. Ya, para hantu itu bukan harus kita takuti ataupun kita usir, tetapi harus kita kasihani. Makanya setelah kita selalu melakukan kebajikan, kita harus limpahkan kepada para hantu ini, kepada makhluk-makhluk peta. Mereka butuh kasih sayang, ya, butuh pelimpahan jasa dari manusia. Kemudian yang keempat, Tuo Tai Yingling. Tuo Tai ini adalah makhluk-makhluk anak-anak yang mungkin adalah teraborsi, mengalami keguguran. Ya. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ini biasanya ada makhluk-makhluk anak kecil. Mereka itu sangat kasihan. Ya, terkadang belum lahir sudah keguguran, sudah diaborsi ataupun jatuh ya, atau keguguran. Mereka itu biasanya sering dilupakan oleh orang tua mereka. Ya, dan itulah, disinilah kita sebagai umat Buddha ketika sembahyang, kita perlu ingat kepada mereka. Jasa kebajikan kita butuh kita limpahkan kepada makhluk-makhluk anak-anak ini. Tuo Tai Yingling. Ya. Terutama Bapak Ibu di sini, mohon maaf ya, apa yang pernah mengalami keguguran, ya, selalu berdoa ingat kepada mereka. Ya, ini adalah anak-anak yang belum lahir. Ya. Yang kelima, kita berdoa ya menuju pada Li Tai Zu Xian. Li Tai Zu Xian adalah para leluhur kita. Para leluhur ini harus diingat. Ya, kalau tanpa leluhur, ya, mungkin tidak ada kita. Udah pasti tidak ada kita. Apapun kebajikan yang kita perbuat, limpahkan kepada para leluhur kita. Yang keenam, Qi Si Fu Mu. Qi itu 7. Se itu kelahiran. Fu Mu itu adalah orang tua. Ya, kalau di dalam Mahayana, ya, Qi itu angka 7 itu sebagai diartikan sebagai angka sempurna. Makanya kalau Buddha itu lahir berjalan 7 langkah. 7 itu sebenarnya melambangkan tentang kesempurnaan. Ya. Qi Si Fu Mu adalah sebenarnya merujuk pada bukan pada 7 kelahiran sebelumnya, tetapi orang tua. Fu Mu itu orang tua dari semua kelahiran kita. Ya, kita harus ingat kepada orang tua, ya, dari semua kelahiran kita. Limpahkan jasa kepada mereka. Dan yang ketujuh itu adalah Yuan Qing Zai Zhu. Yuan Qing Zai Zhu. Yuan Qing Zai Zhu itu adalah makhluk-makhluk, biasanya sering kita dengar itu adalah makhluk-makhluk penagih hutang. Sebenarnya adalah makhluk yang masih ada hubungan karma dengan kita. Nah, Yuan Qing Zai Zhu ini, saudara-saudara, jangan kita remehkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini banyak sekali makhluk-makhluk yang mungkin kita tidak tahu kita pernah bersalah dengan mereka. Ya, contoh, ya, hewan-hewan ataupun daging-daging yang kita makan itu adalah berasal dari
hewan yang sebelumnya itu pasti masih memiliki kesadaran. Ya, kadang ketika mereka sudah mati dan kita makan, ya, andaikan kalau kesadaran itu masih ada pada hewan tersebut, apalagi kalau sering makan live seafood ya, seafood yang masih fresh ya, terkadang di situ kesadaran dari binatang tersebut atau hewan tersebut atau ikan tersebut bahkan atau ayam tersebut, mereka kadang masih tahu ya, dan mereka itu melihat, kenapa kalian membunuh saya dan memakan saya. Itu sebenarnya mereka akan ingat dan akan menjadi makhluk yang suatu hari mereka akan datang untuk menagih. Ya, menagih kenapa? Ya, menagih hutang ibaratnya. Ya, yang kita pernah bersalah kepada mereka. Dan ini tidak bisa terhitung ya, berapa banyak makhluk-makhluk yang pernah kita mungkin salah kepada mereka. Ya, maka itu perlu kita limpahkan jasa kepada Yuan Qing Zai Zhu, kepada makhluk-makhluk ini. Biasanya kalau orang sakit, ya, orang sakit berobat tidak sembuh, biasanya sering dikatakan Yuan Qing Zai Zhu-nya datang mencari. Ataupun orang tua atau orang yang mau meninggal menjelang ajal, terkadang itu daya imajinasinya itu seolah-olah ada ayahnya. Meskipun ayahnya atau ibunya atau neneknya udah lama meninggal, tapi di situ dia memanggil terus. Terkadang itu adalah para makhluk-makhluk ini sedang mengganggu. Ya, jadi ada baiknya setiap kali kita melakukan kebajikan, kita ingat kepada para makhluk-makhluk ini, Yuan Qing Zai Zhu. Dan yang kedelapan adalah Suoyou you yuan zhongsheng. Artinya apa? Semua makhluk yang ada jodoh dengan kita. Ya. Nah, kalau kita akhiri dengan kata Li Ku De Le. Li Ku De Le itu artinya semoga terbebas dari penderitaan dan memperoleh ya kebahagiaan, senantiasa berbahagia. Lalu bisa kita lanjutkan dengan kata Gong Chen Fo Dao, bersama-sama mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, atau dalam artinya mencapai kebudaan. Saudara-saudara, kalau kita ingat pada praktik pelimpahan jasa ini, tentu pastinya kita bisa melihat, kita bisa mengubah cara kita sembahyang. Kalau kita sembahyang kepada para dewa, itu benar-benar adalah hal yang memang dianjurkan di dalam agama Buddha. Tetapi cara sembahyang itu bukan meminta-minta. Tetapi sembahyang itu bahkan kalau sebagai umat Buddha, kita mengucapkan syukur kepada para dewa dan kita mendoakan semoga para dewa pun berbahagia. Itu ingat ya, mendoakan para dewa itu berbahagia. Setelah para dewa berbahagia bisa melindungi kita. Sama halnya kalimat pelimpahan jasa dalam Mahayana itu kita mendoakan semua makhluk. Ya, dari Fu Jing So You Hu Fa Shen, para dewa sekitar, 地基主鬼神状孤野鬼堕胎婴灵，历代祖先七世父母，冤亲债主所有有缘众生, ya, semuanya kita doakan bisa terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi itu mesti kita ingat. Ya, jadi kalimat ringkasnya itu adalah apa? Sabe sata bawantu sukitata itu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Cuma kalau kita membaca kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia, ya, perlu kita merenunginya sejenak. Sebenarnya makhluk yang berbahagia ini siapa saja? Ya, agar para makhluk-makhluk ini dapat merasakan kebahagiaan juga. Dan niscaya apabila para dewa, para makhluk sekitar ini merasakan kebahagiaan ya dari kita, maka mereka pun akan melindungi kita, melindungi keluarga kita. Ya, jadi kalau kita sembahyang jangan hanya meminta-minta. Ya, boleh kita itu mengungkapkan doa dan harapan kepada para dewa, tetapi kita harus imbangi dengan doa yang benar.
Ya, jadi jangan hanya meminta-minta saja, tapi kita mendoakan para dewa ya berbahagia, terima kasih, mengucapkan syukur telah melindungi masyarakat di sini selama ini, dan kita limpahkan kebajikan kita kepada semuanya. Ya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. 愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。